Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sari dengan NIM 0702223117 dari kelas Sistem Informasi 3. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi data mahasiswa menggunakan Codula dan Kerbas untuk memenuhi mata kuliah pemrograman mobile lanjutan untuk tugas PTS saya. Nah, sebelum lanjut, apa sih Codular itu? Nah, jadi Codular di sini adalah platform untuk pengembangan aplikasi mobile berbasis block programming. Jadi Codular ini memungkinkan kita untuk membuat aplikasi Android tanpa harus menulis kode secara manual menggunakan Java atau Kotlin. Jadi pembuatan aplikasinya hanya dengan drag and drop komponen, bisa tambah input, gambar, database, dan lain, lalu mengatur logikanya menggunakan blok-blok bisnis. Nah, Codular ini pun berfungsi sebagai pembuatan aplikasi Android tanpa perlu kode manual, kemudian mendukung integrasi database seperti Firebase atau Airtable, dan memiliki komponen UI, notifikasi, kamera, GPS, payment, login, dan lain-lain. Nah, untuk video kali ini kita menggunakan database Firebase. Nah, jadi Firebase itu adalah platform layanan backend milik Google yang digunakan untuk mendukung pengembangan mobile di web. Jadi Firebase ini menyediakan layanan seperti database, autentikasi, hosting, analisis, dan lainnya. Nah, sehingga developer tidak perlu membuat server sendiri. Jadi fungsi dari Firebase ini sebagai database real time. Dan dapat sebagai autentikasi login seperti email, Google, nomor HP, dan lain-lain, serta untuk penyimpanan file seperti gambar, dokumen, dan sebagainya. Nah, kemudian kita pergi ke Codular. Nah, ini Codular saya. Karena di sini saya sudah mempunyai project ini, termasuk menggunakan database Firebase. Ini saya buka saja program project saya yang sudah jadi. Nah, kemudian ini tampilan dari aplikasi dari data mahasiswa yang telah saya buat. Di sini ada screen 1 yang berfungsi untuk tampilan yang menampung semua komponen dari tampilan aplikasi di data mahasiswa tadi. Di sini kemudian di situ ada teks nama, teks name, maaf, ini adalah teks name yang pertama, teks name. Kemudian di sini ada space, saya beri space 1 agar ada jarak antara teks name dengan yang kedua ini teks nama. Kemudian di sini saya beri space lagi. Kemudian yang ketiga ada teks HP, dan di sini ada list lagi. Jadi di teks name, nama, dan HP ini nantinya kita bisa input data. Kemudian jika sudah kita inputkan datanya, kemudian kita bisa klik input, ya ini di button input ini. Nah, ini button input. Kemudian jika sudah ada beberapa data yang diinputkan, maka kita bisa melihat data-data yang sudah tersimpan ke database Firebase nantinya. Jadi kita bisa klik bagian button read. Kemudian di sini ada notifier. Fungsinya jika nanti datanya data dari NIM, nama, dan nama input, maka dia akan menghasilkan notifikasi seperti mungkin kayak data berhasil diinput. Oke, nanti kita lihat di blognya. Kemudian di sini ada Firebase database. Nah, Firebase database di sini ini fungsinya untuk menghubungkan data Codular ke database Firebase. Nah, agar Firebase ini terhubung, maka kita membutuhkan Firebase token dan Firebase URL. Nah, Firebase token dan Firebase URL ini didapat di
Firebase kita. Nah, di sini saya buka Firebase saya. Nah, karena saya sudah mempunyai proyek akademik tadi di Modular dan di Firebase saya juga udah mempunyai proyek akademik. Di sini saya buka proyek database saya yang akademik. Kemudian buka bagian real time database. Untuk URL-nya kita ambil yang bagian ini yang https academic.ob. Kita salin link, kemudian nanti kita pastekan ke ini yang Firebase URL. Terus yang Firebase token ini diambil dari yang di bagian project overview yang terseram project setting. Nah, yang web APK. Nah, ini nanti kita ini disalin baru pindahkan ke Firebase token. Jadi nantinya folder ini akan terhubung ke database Firebase dan data yang diinputkan di folder ini akan disimpan ke database Firebase ini. Kembali database tadi, relevant database. Nah, di akademik. Jadi di sini udah ada 2 data yang saya inputkan yang awalnya. Nanti saya akan inputkan lagi. Nah, nanti jika sudah kita input, kita read, kemudian jika kita klik read, maka nanti data yang udah kita inputkan nanti masuk dan nampil ke bagian view. Nah, tampilannya nanti yang ini dari saat ini kita ubah ke read. Nah, jadi ini nanti tampilan data-data yang udah kita inputkan terlebih dahulu. Jadi dari data yang udah kita input, kita bisa mengedit ataupun delete dari button edit dan button delete. Nah, di read ini saya letakkan juga ketika edit. Jadi nanti ini fungsinya untuk mengedit data yang udah terinput di database. Kemudian di sini ada horizontal arrangement-nya untuk bagian ID. Ini nanti ada 3 ID, horizontal arrangement untuk nama dan horizontal arrangement untuk yang nomor handphone. Nah, di ID kita beri label, kemudian untuk menampung teksnya ini teks ID. Begitupun juga yang nama diberi label nama, dan untuk inputannya nanti untuk menginput data yang akan diedit itu teks nama. Begitupun juga ya di horizontal nomor handphone, label nomor handphone dan data yang akan menampung inputan atau editan itu yang teks HP. Nah, dari ID, nama, dan nomor handphone di sini diberikan space sedikit agar ada jarak antara ID, nama, dan nomor handphone. Nah, dan nanti datanya sudah nampil semua, maka bisa mengedit ataupun delete data yang udah terinput. Nah, sekarang kita ke bloknya. Nah, jadi di sini yang pertama ada blok read list. Jadi di blok ini tuh ini fungsinya untuk menjalankan aplikasi apabila kita membuka aplikasi data mahasiswa kita tadi, terus dia akan menampilkan data yang tersimpan di Firebase. Jadi data-data yang udah kita inputkan dan tersimpan di Firebase, maka jika kita buka bagian read tadi, maka akan menampilkan data-data yang udah tersimpan di Firebase. Jadi fungsinya tuh untuk itu. Nah, kemudian kita ke Firebase database checklist. Jadi di Firebase ini dia akan menampilkan semua data yang udah tersimpan di Firebase database yang sudah ada tadi. Kemudian setelah tag edit terima, sistem akan membuat list kosong baru untuk
menginput data baru, kemudian jika lalu dilakukan looping, jadi setiap tag akan diambil nilai satu persatu menggunakan perintah .value. Nah, ini dia Firebase database .value. Jadi blok ini dijalankan setiap kali dari database yang berhasil diambil. Jadi setiap data yang diterima akan disusun ke dalam list kecil berisi gambar, ID, atau NIM, nama, dan nomor handphone sesuai tabel-tabel yang udah kita buat di desain tadi. Kemudian, list tersebut tuh ditambahkan ke dalam global list utama yang akan ditampilkan di komponen calling tree list view. Jadi setelah semua data masuk, maka loading atau alertnya ditutup agar tampilan siap digunakan. Nah, di sini dia blok calling tree list view-nya. Jadi blok ini tuh dia berjalan jika user menekan salah satu item di list data. Jadi jika semua data yang udah diinput dan ditampilkan dalam tampilan read atau list view tadi, dan jika kita pilih salah satu, yaitu dia bisa untuk kita edit ataupun delete, maka blok ini yang bagian calling tree list view elemen klik ini, nah inilah yang akan menampilkan salah satu data yang kita klik dari salah satu data di list view atau list data yang nampil di aplikasi tadi. Nah, jadi sistem akan mengambil ID dari data yang dipilih, lalu menyembunyikan tampilan list dan menampilkan elemen tampilan edit. Jadi data yang tidak dipilih akan tersembunyi dan akan menampilkan halaman baru yang tersedia atau yang ada button edit ataupun delete-nya. Nah, di sini button editnya. Jadi jika udah kita pilih salah satu data yang mau kita edit, baik edit ID, nama, HP. Jadi pertama kita klik tombol edit. Nah, maka tampilan ini akan mengaktifkan text box agar bisa diubah dan teks tombol berubah jadi simpan. Jadi jika kita klik edit atau button edit, maka text box yang terdiri dari ID, nama, dan HP ini akan berfungsi. Jadi kita bisa mengedit ID, nama, ataupun nomor handphone yang udah ada sebelumnya. Setelah kita edit, maka kita klik simpan. Nah, pastikan kolom ID, nama, ataupun nomor handphone itu terisi. Jika salah satunya tidak terisi, maka alert akan menampilkan masukkan NIM atau masukkan nama ataupun masukkan nomor handphone. Jadi semuanya wajib terisi, tidak boleh kosong. Karena jika kosong akan mengalami keeroran. Jika semua sudah terisi dan berhasil kita simpan, maka data yang ada di Firebase akan terbarui secara real time dan berhasil disimpan dengan data yang baru ataupun data yang sudah diedit. Nah, kemudian di blok Firebase Database 3 .value ini, Firebase ini fungsinya untuk menyimpan data terbaru ataupun data yang telah diedit sebelumnya. Jadi, jika kita sudah mengedit nama, ID, nama ataupun nomor handphone, maka data-data yang lama akan terbarui dengan data yang baru yang telah diedit. Dan Firebase Database ini akan memproses data yang terbaru dan menyimpan ke database Firebase dengan secara real time. Jika berhasil disimpan, maka nanti akan muncul sebuah konfirmasi data berhasil diubah. Kemudian selain button edit yang tersedia, di tampilan aplikasi itu menyediakan button delete atau menghapus data yang lama. Jadi di blok button delete ini, jadi ini tuh berfungsi untuk
menjalankan ketika sebuah data yang dipilih dan dilakukan sebuah penghapusan atau penelitian data. Jadi jika diklik tombol delete dari data yang dipilih, maka data yang tersimpan di database itu akan terhapus dengan menampilkan sebuah notif yakin hapus data. Jika yakin untuk dihapus, maka kita bisa klik ya, ataupun jika tidak menjadi menghapus, kita bisa klik button yang tidak. Nah, kemudian button notif after closing. Nah, jadi di bagian blok ini itu berfungsi untuk menangani hasil pilihan dari dialog konfirmasi hapus. Jadi jika user memilih ya, maka data dengan tag ID tersebut akan dihapus dari Firebase. Jadi setelah berhasil dihapus, maka text box dikosongkan dan sistem menampilkan pesan data berhasil dihapus. Lalu membuat ulang daftar data. Nah, yang kemudian ada blok feedback reset. Nah, jadi blok ini itu mengatur tombol kembali di perangkat atau back button. Jadi jika user sedang berada di tampilan edit, maka tombol back akan mengembalikan tampilan ke list data. Namun jika sudah di tampilan list, maka screen akan ditutup seperti keluar ke aplikasi biasanya. Nah, kemudian saya akan melakukan uji coba dari sebuah aplikasi data mahasiswa ini. Caranya klik extend ini, klik tes. Nah, connect ke ini. Nah, pastikan tampilan aplikasi kembali ke screen 1 untuk menginput data baru. Jadi, di sini saya memasukkan NIM. Contoh. Nah, pastikan NIM yang diinput itu yaitu NIM baru atau NIM yang dan tidak boleh NIM yang sudah terinput. Jadi di sini udah ada dua data yang sudah saya inputkan dengan NIM 001 atas nama Firda dengan nomor handphone 0812. Nah, yang data kedua 5002 adalah nama Hatari dengan nomor handphone 0898 sekian. Nah, pastikan jika kita menginput data baru, maka kita tidak menginputkan NIM yang udah ada. Jadi kita input dengan NIM yang baru. Yang 03 yang belum diinput atas nama Sabira, nomor handphone 08 39 46123. Nah, terus Sabira. Nih, oke. Kan tadi saya bilang jangan menginputkan dengan NIM yang baru karena kondisi NIM ini tidak boleh sama, atau NIM ini itu sebagai ID si data masuk itu. Jadi nih, contoh saya masuk file atau saya input dengan NIM yang sama, maka dia akan menampilkan notif yang seperti ini. Contoh. Nah, NIM sudah terdaftar, makanya kita tidak boleh menginput NIM yang sama. Jadi ini saya input dengan NIM yang baru. 03 atas nama Sabira, nomor handphone 0879 dengan scan saya input. Nah, data berhasil ditambah. Nah, untuk di database, data langsung tersimpan ke Firebase database. Nah, untuk mengedit data yang ada di database Firebase ini, untuk tampilannya kita kembali ke Create. Jika kita klik Create, maka data-data yang tersimpan di database ini akan menampilkan list data atau list view. Nah, dari data-data yang sudah tersimpan di database ini, kita bisa mengedit atau mendelete atau menghapus data yang ada. Contoh nih, data yang ketiga, kita klik bagian yang Sabira. ID nama nomor handphone akan muncul. Nah, jika kita ingin mengedit, maka kita terlebih dahulu mengklik button edit. Nah, jika button edit sudah berubah ke button simpan, maka khusus bagian ID, nama, dan handphone ini akan aktif. Jadi kita bisa mengedit ID, nama, ataupun nomor handphone dari data yang lama. Di sini saya contoh mengubah ID-nya menjadi 005
nama menjadi Sadira, saya ganti jadi dia. Nomor handphonenya saya tambahkan. Nah, jika ingin mau mengedit maka klik simpan agar data yang lama terbarui dengan data yang terbaru. Saya simpan. Nah, data berhasil diubah. Yang di database ini akan terubah secara real time tanpa menambahkan data baru. Jadi data lama langsung terganti. Nah, jika mau mendelete atau menghapus data yang sudah ada, lalu nih contoh yang dia mau kita hapus. Ini langsung aja kita klik bagian delete. Button delete akan menampilkan pesan checking hapus data. Jika kita ingin mau menghapus data, kita klik ya. Namun jika kita tidak mau menghapus data, kita klik tidak. Ini karena saya mau menghapus, kita klik ya. Nah, maka data yang di database, di Firebase database akan terhapus juga. Sekian cara membuat aplikasi data mahasiswa menggunakan Modular dan Firebase. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.